We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam Pak David Doni, seorang pecinta adventure yang malam, sekarang Pak. tinggal di NTT, Pak ya. Betul. Oke, Bapak mengatakan ordinary photos but more adventure. Sejak kapan hobi ini dilakukan, Pak Doni? Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Toyo. Sebelumnya terima kasih atas apresiasinya. Saya diwawancara seperti ini. Mungkin lebih ke NTT-nya nanti ya Pak Toyo tadi mengutarakan di awal. Siap. Jadi kalau untuk hobi adventure itu saya sudah dari sejak SMA sih Pak. Itu tahun 97. Itu saya mulai naik gunung waktu itu. Itu pertama kali saya senang alam. Biasanya memang dari SMP. Itu sudah. Itu saya 97 itu saya naik Gunung Slamet. Itu dekat rumah saya. Rumah saya kebetulan di Purwokerto, Pak. Di Jawa Tengah, Purwokerto. Itu dekat sama Gunung Slamet. Itu awal saya mencintai alam, suka petualang. Lalu dari situ saya udah mulai Gunung Slamet, Gunung Sumbing, Gunung Lawu, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, sampai Gunung Semeru. Saya pernah naik. Merapi? Merapi malah belum pernah. Merapi? Malah belum pernah. Yang pernah itu yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi dari situ saya kok senang nih melakukan kegiatan itu. Capek tapi nggak kerasa capek gitu Pak. Itu hal yang sangat menyenangkan. Itu berlanjut sampai mahasiswa, sampai setelah mahasiswa kerja. Lah kebetulan di pekerjaan saya yang sekarang, kebetulan itu saya pindah-pindah Pak Toyo. 2006, awal saya kerja di perusahaan saya ini sekarang, itu saya ditempatkan di Kalimantan Selatan waktu itu. Di Kalimantan Selatan, itu saya nemukan juga hal yang tidak saya temukan di Jawa Tengah pada waktu itu. Seperti misalnya ini, Pasar Terapung, yang sangat terkenal itu saya tahu sendiri di situ. Itu kan yang untuk iklan RCTI kalau nggak salah. Ya. Di situ. RCTI oke. Ya, itu zaman dulu itu. Itu di situ. Terus saya pernah juga ke perkampungan Dayak waktu itu. Pas di Kota Baru saya ditempatkan di Kota Baru itu. Kalau lihat di peta itu bagian kanan sendiri di Pulau Kalimantan Selatan. Saya pernah juga di cabang Barabe itu 5 jam dari Banjarmasin saya pernah juga. Lalu setelah itu saya pindah ke Surabaya, ke Madiun, ke Ngawi, ke Bojonegoro. Itu alamnya juga beda-beda juga. Nah, dari situ saya mulai suka fotografi, Pak. Dari yang tadinya cuma jalan-jalan, suka fotografi, mulai beli kamera pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya suka foto-foto, terus waktu itu saya ternyata mendalami fotografi, Pak, nggak cuma alam. Fotografi model, fotografi makanan juga waktu itu, sampai saya pernah foto saya dibeli perusahaan untuk kalender sama buku agenda. Singkat cerita, saya dipindah lagi
Kemarin itu di Waingapu, di Sumba Timur. Nah, di Sumba Timur itu saya menemukan hal baru lagi di situ. Di situ sangat luar biasa alamnya, sangat luar biasa indahnya. Itu kalau Bapak tahu itu, bukitnya yang di Sumba Timur, itu sudah pernah jadi iklan salah satu minuman vitamin, itu ambilnya di Sumba Timur. Sudah Lalu, muncul loh itu ya. bukan, UC kalau nggak salah. Oh, you see, oke. Iya. Sama Ferrari, Pak. Ferrari itu juga di sana, Pak, di Sumba, Pak, syuting iklannya. Lalu cover kasetnya almarhum Glenn Fredly itu di Pantai Walakiri. Singkat cerita, di sana sangat indah, Pak. Saya di sana sudah keliling banyak destinasi. Saya di sana mulai beli drone dan beli kamera lagi. Sudah punya kamera, beli kamera lagi, terus beli drone. Saya mulai ngedrone di situ. Drone, foto, masukin IG, gitu terus. Terus setelah itu banyak yang tanya, Pak, channel YouTube-nya apa? Pak, channel YouTube-nya apa? Saya nggak kepikiran bikin channel itu pada waktu itu. Kok banyak yang tanya. Akhirnya saya rintis sedikit-sedikit, saya belajar edit-edit video, oh ternyata menarik juga. Saya akhirnya pasang di channel YouTube saya. Sedikit-sedikit sampai sekarang sudah 4.000 subscriber, ya masih sedikit lah, masih ecek-ecek. Tapi paling enggak, saya sudah mengcapture Sumba Timur pada waktu itu, Pak. Nah, terus saya dipindah di Sumba Timur saya 1 tahun. Saya dipindah di Kupang. Di Kupang beda lagi alamnya dengan di Sumba Timur ternyata. Saya banyak juga explore di Kupang, banyak di channel saya itu. Terus kebetulan saya juga beberapa kali ditugaskan di Pulau Rote, di Pulau Sabu, di Pulau Alor, di Flores, di Ruteng, Manggarai, Bajawa, Labuan Bajo. Nah, di luar jam kerja, tentunya di luar jam kerja, saya iseng jalan sekitar-sekitar, beda lagi Pak alamnya. Sangat menarik Pak. NTT mungkin sudah banyak yang tahu keindahan dan kekayaan alam dan budayanya, tapi juga mungkin banyak yang belum tahu juga Pak. NTT sangat indah Pak, sangat kaya. Oke, Pak. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini sebetulnya bagus untuk menjadi pertanyaan terakhir, tetapi saya mau tanyakan dulu. Bapak kan dari Jawa. Bapak melihat banyak orang yang tidak menghargai negeri kita, tidak merasa Indonesia ya apa gitu. Indonesia itu apa dan sebagainya. Mereka melebih-lebihkan luar negeri, budaya luar, alam luar, dan ini pernah saya tanyakan juga ke beberapa narasumber yang sudah keliling Indonesia. Lalu mereka ngomong, wah pokoknya di luar negeri itu lebih indah. Nah, Bapak sendiri dari Jawa, sudah keliling ya baru sebagian kecil Indonesia. Sebagian kecil, betul. Sebagian kecil. Dan Bapak mengatakan indah sekali. Sangat. Sebetulnya apa saran Bapak kepada orang-orang yang seperti yang saya sebutkan tadi, Pak? Saya pas Bapak tanya seperti itu, saya jadi ingat kemarin, baru 2 minggu yang lalu, saya itu ke Larantuka, Pak, Flores Timur, dan saya lanjutkan nyebrang ke Pulau Lembata. Itu pakai kapal feri, Pak. Sepanjang jalan saya langsung batin, ini kalau orang luar negeri lihat bangsa kita, lihat tanah air kita, itu sangat kepengen, Pak, sangat ngiler, Pak. Sangat, Pak. Kanan kiri itu saya lihat waktu itu, kiri itu ada Pulau Adonara, sini ada Pulau Solor, dan lautnya itu Pak bening sekali Pak, bening sekali. Dan di situ kalau kita beruntung Pak, kita ada itu katanya apa, sekumpulan
ikan hiu, maaf bukan ikan hiu apa? Paus, Dolphin. ikan paus. Oh, paus. Ya, Ikan betul. paus. Ya. Dan di situ komunitas ikan paus itu banyak di situ Pak, sampai setiap, saya nggak tahu berapa waktu apa namanya, continue itu diadakan festival apa gitu, saya nggak, tapi ada festival itu untuk nangkap ikan paus kalau nggak salah. Jadi artinya saking kayanya Pak, itu alam Pak, dari alam, itu baru dari alam. Lalu dari budaya Pak, saya pernah ke Sumba Timur, kainnya coraknya sendiri. Saya loncat ke Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, sudah beda lagi Pak coraknya. Saya ke Alor, beda lagi Pak kainnya Pak, coraknya Pak. Lalu saya di Timur ini, di Kupang, beda lagi Pak. Saya kebetulan punya koleksi kain dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Alor ada, terus Timur ini saya ada. Ini saya merasa ini investasi ini. Jadi merupakan kebanggaan sama kekayaan yang maksudnya kekayaan budaya. Dan itu memang kalau dari segi harga nggak murah Pak. Karena memang saya lihat prosesnya ada di konten saya. Walaupun sekilas itu saya waktu itu ngonten ibu-ibu yang bikin kain khas tenun Sumba. Itu Pak, kalau yang harganya lebih mahal lagi, mungkin bisa googling di internet, saya nggak tega menyebutkan harganya. Mahal Pak. Itu karena prosesnya memang panjang Pak. Prosesnya panjang dari si benangnya itu dipintal, pewarnaannya benangnya itu dari akar-akar sama daun-daun asli sana, lalu ditenun dengan alat manual, nggak ada, pabrikan nggak ada Pak. Tenun. Jadi jadilah karya yang begitu indah kalau menurut saya Pak. Nah, saya nggak ngerti nih, kekayaan karya-karya ini itu sudah ada patennya atau belum atau bagaimana. Tapi yang jelas ini benar-benar aset. Kalau menurut saya aset itu Pak. Aset intelektual orang-orang setempat yang diturunkan turun-temurun. Dan itu kalau tadi Bapak bilang, kalau kita sebagai orang Indonesia asli, nggak mencintai negara kita, ini alam kita itu benar-benar luar biasa. Luasnya dan indahnya. Budaya kita itu banyak, beragam. Itu hanya dari kain Pak, tadi saya cerita. Dari budaya yang saya tahu, yang saya belum tahu mungkin banyak juga. Itu kalau di Sumba Tengah itu ada yang namanya Festival Pasola. Itu kayak perang-perangan pakai kuda itu Pak. Wah itu kalau udah itu ramai sekali Pak. Terus di Sumba Timur itu kemarin sebelum pandemi, itu saya pernah ngeliput juga, itu foto-fotonya udah saya muat di IG saya juga. Itu pacuan kuda Pak. Dalam satu kali pacuan kuda, itu bisa diikuti sampai 500 sampai 700 kuda Pak. Bayangkan Pak. Dan itu kuda-kuda terbaik. Bule-bule yang nonton banyak, Pak. Bule-bule yang nonton banyak. Kok kalau kita sendiri ditanya, sampai kita nggak mencintai negara ini, bangsa kita sendiri, mungkin, Pak, pikniknya kurang jauh. Dolannya kurang adoh. Dolannya kurang adoh. Mungkin seperti itu, Pak, jawabannya. Jadi nggak ada alasan, Pak, bagi kita kok nggak mencintai bangsa sendiri, terus mengagung-agungkan bangsa lain gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Saya setuju, Pak. Itu baru NTT loh, Pak. Baru NTT. Di Jawa ada batik tulis ya, toh, Pak. Di Bali banyak lagi. Banyak lah Pak. Kaya sekali. Terlihat sekali Pak Doni fokus di NTT. Selama ini daerah mana yang paling mengesankan untuk Anda, Pak? Sebentar saya buka YouTube-nya, Pak ya. Nah, jadi kalau di Sumba, Pak, itu saya bisa cerita. Itu kalau kita mau cari padang savana yang sangat indah, sangat banyak.
di Sumba. Padang savana ini kalau ini di musim hujan ini Pak, hijau Pak. Coba Pak, ini kayak kalau mungkin kayak di New Zealand atau mana ala-ala ini. Nah, ini banyak sekali Pak di Sumba seperti ini. Mungkin nanti saya tunjukkan yang view drone juga ada. Lah ini kalau musim hujan seperti ini hijau. Tapi kalau musim kering coklat Pak. Tapi sama aja indahnya. Jadi eksotisnya beda gitu Pak. Nah ini kan kayak di luar negeri nih Pak. Kayak di mana, di New Zealand atau di mana gitu. Oke. Wow. Silakan Pak, kalau mau ngomong. Ya, itu salah satu bukit Pak, salah satu bukit. Jadi saya bilang salah satu karena banyak Pak bukit-bukit seperti itu di Sumba. Ini bukit ini itu jaraknya sekitar 20 kilo dari kota Waingapu, pusat Sumba Timur. Dan itu banyak Pak bukit-bukit seperti itu. Itu untuk di Sumba Timur itu menang di bukitnya. Memang ini saya udah keliling Sumba, Rote, Sabu, Alor, Flores, nggak ada bukit seperti ini di tempat lain. Hanya di Sumba Timur yang sebagus ini. Kalau di tempat lain, Pak, eksotisnya beda. Coba mungkin Bapak di Rote itu, Pak, sangat bagus lautnya. Itu paling selatan Indonesia.
Wow, wow. Ini istimewanya Pak, Rote itu pulau terluar selatan di Indonesia. Oh, jadi kalau ada yang lagu Sabang sampai Merauke, terus ujungnya apa? Nias apa tuh yang ujung atas itu utara apa sama Rote gitu saya nggak paham. Oh, Ya itu Rote itu Pak. oh, Itu wow. Rote, ujung paling selatan Indonesia Pak. Wah, kita berulang kali banyak kita dengar atau saya yang ngomong. Kita kalau menggantungkan pariwisata aja udah kaya. Gitu. Dan Pak, ini faktanya Pak. Saya juga baru tahu kemarin pas saya ke Rote sebelah barat kalau nggak salah. Itu tanahnya Pak. Nggak hanya di Rote, di Sumba juga nanti saya cerita. Tanahnya sudah banyak dibeli oleh bule Pak. Sudah banyak Pak. Ya, Bapak coba nanti googling yang namanya hotel termahal. Katanya termahal di dunia. Itu Nihiwatu Pak. Itu di Sumba Pak. Siapa yang punya Pak? Bukan orang Indonesia. Coba. Tadi kalau Bapak bilang orang Indonesia mengagungkan dunia. Lah orang luar loh beli tanah kita, Pak. Kita buktikan, kita googling, Pak. Boleh, coba Pak. Apa hotel? Nihiwatu. Oh, hotel Nihiwatu terbaik di dunia. Wow. Tarif. Lalu nanti di googling pemilik Nihiwatu. Itu mahal Wow. itu. Sumba Tengah kalau nggak salah. Wah, ini Sumba Island jadi hotel Iya. terbaik di dunia. Iya. Wow. Itu kalau nggak salah kemarin Cristiano Ronaldo itu nginep di sana. Harganya berapalah di situ di googling ada kok. Pemilik hotel Nihiwatu. Oh, wow. Siapa? Orang ini? Christopher Birch. Nah, itu sudah. Coba, Pak. Saya kemarin interview Mas Aris. Beliau mengatakan beliau pergi ke Kalimantan Timur. Ya. Ada satu pulau itu punyanya Prince Andrew. Itu Prince Andrew kalau istirahat di sana. Iya, Pak. Apalagi kalau di NTT ini ada, kalau sama pulau-pulau yang kecil, Pak, ratusan kalau nggak salah. Mungkin kalau di googling ketemu angkanya. Banyak sekali, Pak. Pulau-pulau yang indah-indah seperti itu, Pak. Itu sudah banyak yang bule beli tanah di situ. Di Sumba setahu saya juga banyak bule beli di situ juga. Rote juga banyak. Jadi nggak cuma Bali Pak orang. Ya. Mungkin mah nanti pariwisata ke sini Pak. Pilihan selain Bali mungkin. Nanti kalau akses pesawat, akses kapal, akses apa lebih banyak lagi ke NTT, saya yakin lebih miring harganya. Saya yakin wisatawan pasti lebih banyak.
Wow, Pak, saya belajar banyak dari Anda. Kalau hanya nonton YouTube kan Ya, nggak ada penjelasannya. kebetulan saya kebetulan saja beruntung pernah ke Sumba, Rote, Sabu, Alor, Flores, Labuan Bajo. Jadi, waduh, sangat kaya Pak Indonesia, Pak. Iya. Itu baru Baru NTT, Pak. betul, Pak. Baru NTT. Sangat betul. Untuk NTT sendiri, budaya atau tradisi apa yang unik untuk Bapak? Yang tentu saja yang tidak dipunyai daerah lain, tetapi yang di memori Bapak tidak hilang. Jadi kalau budayanya, yang tadi saya pernah singgung itu pasola itu Pak, rasanya itu di daerah lain nggak ada itu Pak. Pasola itu di Sumba Tengah kalau nggak salah. Lalu kainnya, yang tadi saya sudah cerita juga beda-beda coraknya, mungkin bisa googling antara Sumba Timur, Sumba Tengah, Timor, Alor, Flores, itu beda-beda juga. Lalu saya pernah Pak itu menghadiri acara ini layat, belum pemakaman layat. Itu jadi tradisinya Pak itu mereka saling bertukar kain dan bertukar hewan kalau nggak salah pada waktu itu. Oh. Jadi si pelayat ini bawa hewan, nanti ditukarnya kain. Oh, gitu. Atau kalau membawa kain, nanti ditukarnya hewan. Oh. Dan itu masih ada, Pak. Sampai kemarin ini tahun 2020 saya di Sumba. Kalau dilihat memang sepertinya primitif, Pak. Iya. Memang kalau orang modern sekarang primitif, tapi itu unik, Pak. Iya. Unik, sangat unik sekali. Wow. Mungkin nanti bisa googling kalau saya salah dikoreksi, tapi seperti itu yang saya lihat sendiri. Dan saya kebetulan itu ini teman saya sendiri, ibunya teman saya meninggal, termasuk pejabat lah di Sumba Timur pada waktu itu, kepala dinas. Jadi agak besar memang ininya acaranya, prosesinya. Itu seperti itu Pak. Lalu nanti di acara penguburannya itu ada sendiri Pak. Tapi kalau ini saya nggak bisa cerita banyak karena saya nggak tahu, nggak lihat langsung. Tapi saya dengar ada sendiri prosesinya, mungkin bisa googling di situ. Jadi pas layat prosesinya seperti itu, pemakaman prosesinya ada sendiri. Nanti kalau Bapak udah pindah dari NTT kemana lagi, kabarin saya Pak, saya interview lagi. Siap Pak Toyo, siap. NTT, jadi kalau NTT Pak, ini saya yang belum itu ke Maumere, Atambua, perbatasan Timor-Timur, sama Ende. 3 aja Pak. Kalau lainnya kebetulan udah semua. Ende itu kayaknya juga eksotis katanya. Ende itu ada danau warna, Kelimutu. Oh. Itu bagus sekali juga itu. Ende ada Kelimutunya. Kalau di Atambua Keva itu eksotis juga karena itu perbatasan sama Timor-Timur. Nah mungkin nanti kalau udah jodoh waktu, saya udah ada rencana juga sih pengen nyebrang ke Timor-Timur. Sudah bikin paspor Pak. Sebelum pandemi. Oh. Udah punya paspor, tapi belum ke sampai ke sana. Nah, terus itu prosesi kematian, Pak. Di prosesi pernikahan ada juga, Pak. Nah, kebetulan karena mungkin ini masa pandemi, mungkin nggak boleh kerumunan sih ya, Pak. Jadinya prosesi-prosesi itu tidak dilaksanakan. Lalu untuk prosesi keagamaan ada Pak, itu pernah saya ulas kemarin konten terbaru saya waktu saya ke Larantuka dan ke Lembata. Larantuka itu katanya dijulukin Vatikannya Indonesia Pak. Dan saya, ya betul ya Pak Toyo mungkin pernah baca ya. Saya buktikan. Saya punya narasumber yang riset di Larantuka. Oh itu sudah betul. Saya ke sana sendiri memang banyak sekali Pak, ini nafas
Katoliknya di situ. Saya bukan penganut Katolik, tapi saya menghargai teman-teman Katolik di situ sangat banyak nafas Katoliknya, ornamen-ornamen Katolik, dan tidak salah kalau disebut Vatikannya Indonesia. Karena di situ kalau nggak salah ada prosesi setiap tahun, setiap Paskah kalau nggak salah, itu ada prosesi mengarak patung Tuan Anna Maria kalau nggak salah namanya. Mungkin di konten-konten udah banyak lah. Dan itu sangat ramai dan ternyata orang luar negeri juga banyak ke situ, Pak. Itu dari prosesi keagamaan. Iya, iya. Dari prosesi budaya itu, tadi saya sebutkan, sangat banyak, Pak. Iya. Wow. Ada salah satu yang menarik juga, Pak. Kalau di Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, itu kuburan adat, di Sumba Timur juga ada, Pak. Kuburan adat yang dari batu, yang kayak zaman megalitikum itu, Pak, itu masih banyak, Pak. Masih sangat banyak. Ya, 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 ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa kayanya peradaban bangsa ini gitu loh, Pak. Iya. Sangat-sangat kaya, Pak. Sangat, Pak, sangat. Sangat kaya. Wow, saya speechless. Ya, moga-moga nanti Pak Toyo ada jodoh waktu ke NTT, mungkin ke Sumba, ke Alor, atau pernah mungkin, Pak? Belum. Tapi saya beberapa kali interview orang Larantuka, orang apa itu, Lembata. Ya. Tapi cita-cita saya keliling Indonesia. Wah, mantap. Ya, itu yang harus dilakukan. Iya, mantap, betul. Selama kita dikasih sehat, Pak, panjang umur. Iya, harus, Pak, Iya. harus itu. Bagus, Pak. Indonesia Nah, kaya. tentu saja, ya, kaya sekali, Pak. Ada satu hal tadi yang belum saya katakan. Sayang, Pak, Timur lepas itu. Ya, Pak. kalau udah masuk kebijakan pemerintah udah ya sayang, betul, Pak. Betul, Pak. Dan ini fakta, Pak. Nah, saya bisa saya fakta, Pak. Saya waktu ada beberapa urusan di dinas sosialnya sini, Kabupaten Kupang, itu ternyata, Pak, banyak orang Timur itu ke Indonesia dan ingin jadi warga negara Indonesia. Banyak, Pak. Banyak. Ini saya nggak tahu juga alasannya kenapa, tapi faktanya seperti itu. Tapi faktanya seperti itu. Saya tahu sendiri pada waktu itu, lihat, oh seperti itu. Iya, kalau ditanya motivasinya apa, nggak tahu juga, Pak. Nah, tentu saja Pak Doni tidak hanya melihat objek alam yang ada di NTT. Ajaran atau local wisdom apa yang sering diutarakan orang NTT, Pak? Dari teman sekerja atau sewaktu dalam perjalanan? Jadi kalau di silakan. sini, Pak, orang NTT asli itu menyebut NTT itu singkatan, Pak. Selain Nusa Tenggara Timur, itu ada singkatan lagi, Nanti Tuhan Tolong. Iya, betul itu, Pak. Nanti Tuhan Tolong. Terus di bundaran dekat Bandara El Tari, itu ada patung seperti ini, tangan seperti ini, terus sama merpati, kayak megang merpati. Itu kalau nggak salah itu ada tulisan bahasa Timor, itu itu artinya kita berserah sama Tuhan lah, seperti itu. Bahasa Timor itu, Wiskat Neno atau apa, saya lupa. Nah, jadi kalau saya lihat, Pak, pertama kali saya ke NTT, kemarin ke Sumba, terus saya sekarang di Kupang, di Pulau Timor. Kalau Kupang namanya Pulau Timor ya, Pak. Di Waingapu itu Pulau Sumba, lalu saya ke Rote, ke Sabu, ke Flores. Itu mereka sangat welcome, Pak, sama pendatang, sangat. Dan menariknya, Pak, sudah ada berapa aja orang komen di ini saya, kolom komentar saya di YouTube saya.
Mereka kira awal mereka ke NTT, orang NTT itu keras-keras. Ini bisa dibuka di komen-komen itu. Ini bukan saya Betul, betul. menyimpulkan. Saya nggak menyimpulkan. Saya baca, oh ternyata penilaian orang luar NTT ketika masuk ke NTT, orangnya keras-keras. Tapi ternyata sangat ramah, Pak. Sangat, Pak. Sangat ramah. Kalau saya lihat mereka mungkin rata-rata ajarannya kasih mungkin ya, Pak. Jadi mereka, menurut saya, Pak, menurut saya mereka ramah dan mereka sopan-sopan. Nah, ini ternyata tidak terjadi di NTT, Pak. Ini juga terjadi di Maluku dan di daerah lain, Pak. Saya tidak tahu kita tidak tahu siapa yang menyebarkan hoax ini bahwa di suatu tempat orangnya ganas gitu. Oh, Ya kan, kita kan Iya, sering iya, kalau iya, di betul. sosial media, tetapi ternyata setelah saya wawancara banyak orang dari Maluku, dari Sumatera, dari manapun, kok nggak seperti itu gitu loh. Jadi ada ketidakpahaman antara kita sebetulnya. Dan kita kalau kita sudah mendengar dari Bapak, ternyata kita juga mendengar dari orang Maluku, dari orang Sumatera, berarti kan yang kita ketahui selama ini kan hoax, Pak. Iya, betul. tentang orang daerah tertentu ya. Atau penyimpulan secara pribadi mungkin. Iya, betul. Enggak, saya bisa mengatakan seperti itu karena orang lain yang mengatakan seperti itu juga, Pak. Di kolom komentar channel konten-konten saya yang NTT khususnya itu. Enggak 1-2 orang, Pak. Enggak 1-2 orang, mungkin bisa dicek mungkin, enggak saya hapus kok. Bisa dicek. Bahwa pandangan orang di luar NTT, orang NTT itu keras-keras. Tapi ternyata enggak, sangat bertolak belakang. Dan memang betul, Pak. Saya sudah muter, saya bisa cerita sendiri memang betul seperti itu. Mereka sangat welcome sama pendatang. Ramah-ramah. Saya percaya itu, Pak. Saya percaya. Gitu. Saya percaya sekali itu. Tidak apa yang diomongkan tidak seperti apa yang diomongkan oleh kabar burung itu tidak sesuai kenyataan. Betul. Ya makanya dengan begini kita bisa tahu benar-benar kan Bapak sudah ada di sana. Iya. Yang ya orang NTT sekalipun juga sudah saya wawancara orang dari Madura, tidak ada yang seperti yang di kabar burung, Pak. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Setelah NTT, rencana ingin fokus adventure kemana, Pak? Nah, tergantung saya ditempatkan di mana, Pak. Ya, saya ini yang tadi saya cerita, awalnya dari suka naik gunung, terus kebetulan saya di tempat kerja, pindah-pindah. Awal, sebetulnya jujur Pak, awal pindah-pindah itu stres juga Pak. Betul, tapi ternyata udah saya nikmatin aja, memang mungkin rezekinya seperti ini. Ya sudah, malah justru sekarang saya mendapatkan bonus Pak, bonus kebahagiaan hidup tambahan. Ya seperti ini. Ya sudah, saya syukurin apa yang dikasih Tuhan. Loh, Pak, kalau di Bulog, orang seperti Bapak itu banyak nggak yang dipindah-pindah begitu? Oh banyak Pak. Oh banyak. Banyak. Jadi kita rolling itu continue. Oke, ini kan seperti angkatan laut, Pak. TNI kan juga rolling juga. Oh iya betul. Iya. Betul. Wow, amazing Pak. Saya bisa Terima kasih Pak Tayo. ketemu Pak Doni ini, Pak Paul Medan ngomong keren pemandangannya, Pak. Hotel Nihiwatu di Sumba Barat. Betul. Wah keren, berarti mereka sadar bahwa percuma merdeka karena Betul. Dan sekarang yang tempat keren-keren itu sangat menyedihkan, sertifikatnya sudah yang punya orang-orang bule.
Sangat menyedihkan itu, Pak. Itu Tetapi itu kenyataan. itu terjadi di beberapa pulau kecil di Batam juga kok, Pak. Iya. Itu apa, ya itu sangat menyedihkan kenyataannya. Kenyataannya begitu. Betul betul. Dan untuk Iya. kuda tadi saya belum ulas sedikit. Kuda, Pak, untuk kuda itu mungkin bisa googling juga, kuda asli Sumba itu juga mahal itu, Pak. Itu kalau nggak salah juga mungkin diekspor juga itu. Yang asli Sumba, Pak, kuda Sumba. Iya, Sumbawa ada sendiri mungkin ya di NTB, ini yang asli Sumba, ada sendiri ternyata varietas seperti itu. Dan saya pernah kudanya dengar itu. kudanya memang cepat-cepat sekali, Pak. Saya lihat sendiri pada waktu itu, apa namanya, kontes ininya, pacuan kuda. Sangat Tinggi, cepat. tinggi apa pendek, Pak? Justru malah kecil, Pak. Oh, Ramping oke. dia ramping. Dia ramping. Oke. Namanya kalau nggak salah, sandalwood. Nah, kuda sandalwood mungkin nanti bisa diketik. Kuda sandalwood. Sandalwood. Nama Oke. nama varietasnya mungkin ya. Atau nama jenisnya. Kuda sandalwood. Ya. Itu asli Sumba. Coba nanti saya Bapak pernah dengar Genghis Khan, Pak? Pernah dengar. Genghis Khan bisa menguasai seluruh Asia dan Eropa itu karena kudanya pendek, Pak. Dia bisa 200 km per jam. Tapi coba nanti ada kaitannya nggak dengan kuda Sumba. Makanya saya tanya besar atau kecil. Kalau kecil, ya kita kan nggak tahu ya. Ramping, setahu saya ramping malah, Pak. Ya. Yang besar memang katanya malah kurang untuk berperang. Kurang ini. Ya. Wow. Thank you banget, Pak. Sama-sama, Pak Toyo. Bisa jodoh waktu seperti ini. Iya. Dan ini kesempatan luar biasa karena Bapak bukan orang NTT, Bapak juga Bapak orang pemerintahan, Bapak orang BUMN yang saya rasa pemikirannya sangat terbuka sekali. Iya. Kebetulan punya hobinya sama. Mungkin kalau yang teman-teman kayak saya pindah-pindah ya banyak sekali, cuman kebetulan mungkin nggak suka foto-foto atau video betul. Ya. Itu saja. Ya. Kalau saya yang tadi saya cerita, daripada saya stres dipindah sana sini, ternyata saya menikmati bonus kebahagiaan lain di hidup ini, yaitu menikmati keindahan Indonesia. Bonus serpihan surga Indonesia, Pak. Itu, Pak, betul. Saya nikmati itu sebagai bonus, Pak. Oke, terima kasih Pak Doni. Selamat malam. Terima kasih. Ini sudah off ya, Pak. Terima kasih. Off ya. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Doni.